Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureski dari UIN Alauddin Makassar dengan Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kali ini kita kembali lagi sebagai host dengan podcast Blamportnet Makassar dengan bersama narasumber saya. Halo Sobat Blam, perkenalkan nama saya Christopher Gerard Pabuntang dan saya Fadil Fijriawan. Kami dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Seni dan Desain Prodi DKV tahun 2023. Kalau boleh tahu, kakak kenapa bisa magang di tempat ini? Sebelumnya itu Balitbang itu saya sempat lihat di media sosial. Ya. Jadi saya coba daftar magang di sini dan akhirnya diterima. Bagaimana rasanya kakak selama magang di Balai Litbang ini? Rasanya selama 1,5 bulan ini cukup nyaman, orangnya ramah, tempatnya juga, lingkungannya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses dalam pembuatan video. Saya persilahkan kepada teman saya, Fadil. Baik, yang pertama itu dalam proses pembuatan video itu awalnya kita menentukan konsep videonya mau seperti apa, target audiensnya siapa. Terus setelah itu kita lanjut untuk membuat storyboard atau script. Di situ nanti dijelaskan scene-nya berapa, angle-nya bagaimana, terus kalau ada dialog di scene berapa. Setelah itu kita lanjut di syutingnya. Terus yang terakhir itu di tahap editing. Di situ nanti kita bisa tambahkan musik, efek visual dan lain-lain. Kalau boleh tahu, kakak siapa saja yang terlibat dalam video tersebut? Oke, dalam pembuatan video itu ada berbagai macam keterlibatan seseorang. Nah, biasanya itu ada terbagi menjadi dua, skala besar dan skala kecil. Untuk skala kecil itu biasanya itu contohnya itu seperti YouTuber dan seorang TikToker yang dimana dalam memproduksi sebuah video itu dilakukan secara mandiri atau personal. Nah, berbeda dengan skala besar yang dimana seperti contohnya pembuatan film dan iklan televisi yang melibatkan berbagai banyak macam keterlibatan dalam membuat videonya. Contohnya seperti produsen, kameramen, tim lighting, artis atau aktor yang terlibat dalam pembuatan video itu. Bagaimanakah cara kakak menentukan ide konten yang sesuai dengan audiens kakak? Oke, biasanya itu ada yang namanya kombinasi riset, analisis, dan uji coba. Di riset ini kita harus mengenal dulu siapa audiens kita, siapa identitas mereka seperti pendidikan, usia, umur, dan hobi. Nah, setelah itu kita masuk ke analisis. Analisis ini kita tuh harus tahu apa sih yang lagi dibahas hangat-hangatnya di media sosial ini. Nah, terus langkah terakhir itu uji coba atau evaluasi. Setelah kita mengenal di tahap sebelumnya, yaitu audiens kita siapa dan apa sih yang hangat di media sosial, kita tuh langsung saja mengeksekusi pembuatan video itu. Nah, setelah selesai, kita bisa melakukan feedback atau umpan balik kepada audiens agar kesalahan-kesalahan yang ada dalam video itu bisa kita perbaiki dan kita dapat menemukan ide-ide baru untuk di teks video selanjutnya. Baik, saya persilakan kepada Fadil. Perlengkapan dasar apakah yang diperlukan dalam proses pembuatan video tersebut? Mungkin untuk proses pembuatan video itu alat-alat yang harus disediakan seperti kamera, Ya. tripod, lighting, dan mic audio. Itu saja? Yeah. Baik. Kalau boleh tahu, kakak Fadil, bagaimanakah kesalahan-kesalahan yang Anda pernah rasakan dalam proses pembuatan video kayak YouTubers? Kan kakak pemula, bagaimanakah cara menghindarinya? Mungkin itu untuk kesalahan pemula. Kalau dari kita itu seperti terlalu buru-buru Iya. mau post Kayak tidak sabar, Midi. sampai tidak perhatikan detail-detailnya seperti mungkin biasa itu ada audio yang hilang atau ada pencahayaan yang kurang bagus. Iya. Gitu.
Oh, berarti perlu kayak Ya, lebih teliti lagi, Iya. cross check lagi Konsisten. sebelum diupload. sebelum diupload. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Kakak Fadil, bagaimana cara pengeditan video supaya orang-orang yang lain dapat menarik dan menonton video Kakak tersebut? Mungkin kalau sekarang itu saya lihat orang-orang tidak suka video yang terlalu panjang. Mereka tuh maunya instan Ki. Oh, mau Iya, yang saya- yang simple. Iya, karena sejak munculnya nih TikTok atau Reels, orang Iya. itu terbiasa nonton Lebih video menarik. pendek. Ya, kayak di TikTok, Iya. konten-kontennya orang. Iya, jadi kalau video-video panjang itu orang-orang itu mudah bosan. Jadi cara mengatasinya itu mungkin bisa ditambahkan seperti efek-efek visual atau musik-musik juga biar menarik. Oh iya, biar menarik. tidak bosan. Ya. Apa saja tantangan dan peluang yang Kakak alami selama jadi pembuatan konten di era digital saat ini? Oke, saya ke peluangnya dulu. Peluangnya itu banyak sekarang platform-platform media sosial yang gratis. Contohnya itu seperti YouTube, TikTok, Facebook dan lain-lain. Tinggal kitanya aja yang menemukan ide-idenya saja yang berbeda dari yang pada yang lain. Oh iya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya ekspresi kreatif. Ekspresi kreatif itu kita menentukan sendiri alur video kita itu mau kemana. Contohnya seperti hiburan kah, lifestyle kah, mini vlog atau konten mukbang dan juga gaming. Nah, untuk tantangannya itu banyak sekali konten kreator yang baru tiap harinya. Jadi kita itu sulit menonjol tanpa strategi konten. Nah, terus kita juga itu harus membutuhkan ide-ide segar terus-menerus. Karena kebanyakan konten kreator itu sering menghadapi burnout. Karena tekanan yang membuat mereka itu harus konsisten dalam membuat video, tapi mereka itu merasa kontennya ini kayak tidak FYP Ki. Iya. Iya, jadi berarti kayak kayak konten-konten lain itu jadi- pasti dia buat konten-konten yang lebih menarik biar bisa FYP anunya jadi videonya. karena itu mi kena ki burnout itu jadi kayak stres Ki, Ya, nggak konsisten Ki lagi. Nah. Tinggalkan konsistennya toh. Nah, terus itu ada juga cyberbully. Cyberbully itu kayak misalnya kayak keceplosan Ki ngomong begitu, jadinya kita itu kena bully di internet begitu. Jadinya kayak orang yang Hatersnya. kan beda-beda mentalnya seseorang toh. Jadi kalau kena begitu pasti kayak nggak mau bikin toh trauma. Kayak insecure ya. Mungkin itu ya tantangannya ya. Iya. Baik, apakah Kakak pernah merasa stres dalam proses pembuatan video? Tentu saja semua orang mungkin pernah mengalami stres dalam pembuatan video. Betul. Karena saya sendiri itu, apalagi kan saya ini mahasiswa di kafe, ada tugasnya itu disuruh buat video di semester 1. Nah, HP ku itu dia HP jadul lah begitu. Oh, iya. Jadi dalam proses pengambilannya itu sering kayak blur Ki, burik, terus juga kayak goyang-goyang Ki. Padahal kan itu tidak bisa diulang toh. Oh iya. Jadi kita tuh stres Ki. Nah, terus juga itu tidak ada video laptopku toh. Iya. Jadi pakai HP CapCut begitu. Nah, sering gitu nge-lag. Iya, ngeleki Ya, karena nge-glitch bukan gitu. pakai ya. Ya. Jadi sebenarnya itu masalah budget sebenarnya. Kalau ada budget untuk bikin video, Ya, kontennya minim bagus. juga permasalahannya. Iya. Begitu sih dari saya. Baik, Saudara Fadil, apakah ada teknik khusus dalam proses pengambilan video? Kalau untuk teknik khusus itu mungkin kita lebih perhatikan rule of third-nya supaya objeknya itu lebih seimbang komposisinya di dalam. Mungkin yang lain itu seperti stabilitas kameranya, seperti pencahayaannya Iya. harus cukup. Terus mungkin di proses editingnya juga bisa ditambahkan seperti color grading biar warnanya juga lebih cantik. Seperti itu. Oh, iya. Ada juga yang namanya itu golden ratio. Golden Apa ratio itu mirip sih sebenarnya dengan rule of third tadi yang disebut Fadil. Jadi untuk membantu memvisualisasikan video itu terlihat lebih enak dipandang oleh mata. Oh iya, lebih menarik Lebih menarik Iya. komposisinya. Sama-sama jadi tadi dengan rule of third sebenarnya.
Begitu jadi. Iya, gampang sebenarnya itu videografi. Tinggal bagaimana caranya kita kembangkan agar berbeda kembangkan, dengan yang lain. ya supaya berbeda orang dengan tertarik yang itu. lain supaya penonton-penonton itu menarik ya. Supaya audiens global juga itu tertarik dengan cara kita. Jadi kalau ada penonton yang mau belajar bisa langsung Hubungi kakak. Klik keranjang kuning. Baik, sebelum saya tutup podcast hari ini, saya ingin mendengarkan harapan kepada narasumber saya, Fadil dengan Chris. Saya persilahkan. Mungkin kalau dari saya itu harapannya ke depan dengan pengalaman di magang di Balai Litbang Agama Makassar itu mungkin bisa lebih mempersiapkan diri untuk di dunia kerja. Bukan jadi content creator. Bisa. Boleh. Sesuai dengan jurusan tuh. Ya. Desain, content creator, animator gitu. Ya. Dan juga untuk para pemula yang ingin menjadi videographer, jangan termakan oleh ada yang namanya AI. Ya. AI itu seperti yang kita tahu, pembuatan video dan gambar itu sekarang sangatlah gampang. Karena kita tinggal klik saja apa yang kita mau dan langsung keluar. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri untuk para videographer yang ingin memulai menjadi seorang content creator. Dan mungkin harapan saya saja, tetaplah konsisten teman-teman. Konsisten waktu konsisten waktu, tenaga, dan jangan lupa beribadah. Dan jangan lupa. Dan jangan patah semangat. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih kepada narasumber saya, Chris dan Fadil, telah menemani podcast hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.